Lalu pertanyaannya, syuhroh dan istifadah itu tempatnya di mana? Artinya tempat syuhroh dan istifadah yang bisa untuk mengisbatkan atau menetapkan nasab, itu apakah syuhroh yang ada di Hadramut atau syuhroh yang ada di Irak? Bahwasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas ya mengenai apa itu syuhroh dan istifadah, di mana dua hal ini atau syuhroh dan istifadah itu sampai sekarang masih menjadi sebuah perdebatan, dan bahkan sebagian orang mengaku atau mengklaim bahwasanya syuhroh dan istifadah itu cukup menjadi salah satu alat bukti akan kesahihan dari sebuah nasab. Lalu kenyataannya apakah demikian? Artinya bagaimana pandangan dari para ulama-ulama nasab dalam menyikapi syuhroh dan istifadah? Apakah seluruh syuhroh dan istifadah, meskipun istifadahnya baru, akan diakui oleh para ulama, dan kesyuhrohan dan istifadahnya itu pun bisa menjadi satu alat bukti akan kesahihan dari sebuah nasab? Nah, dalam konten kali ini kita akan membahas bagaimana syuhroh dan bagaimana istifadah menurut ulama-ulama nasab di dalam buku-buku nasab. Saya kumpulkan beberapa kitab-kitab nasab ya yang membahas tentang syuhroh dan istifadah. Ya, seperti Al-Ifadah fi Adillati Thubutin Nasab wa Nafihi bi Syuhrati wal Istifadah karya Ibrahim bin Mansur. Nah, kemudian Rosail fi Ilmil Ansab Husain bin Haidar Al-Hashimi, kemudian kitab Al-Kafil Muntakhab karya dari Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja, kemudian Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya dari Az-Zulai'i Az-Zabidi. Nah, langsung saja agar kita masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana syuhroh dan istifadah menurut para ulama-ulama nasab. Dan untuk definisinya saya akan mengutipnya dari sebuah kitab, yaitu kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidih, atau Al-Ifadah fi Adillati Thubutin Nasab karya dari Ibrahim bin Mansur. Nah, silahkan buka di halaman 34 ketika beliau membahas tentang definisi syuhrah wal istifadah. Apa itu syuhrah? Asy-syuhratu ta'ni dhuhura syai' wa intisyaruhu wa wuduhah. Maksud dari syuhrah itu adalah munculnya sesuatu, tersebarnya, dan kejelasan dari sesuatu itu. Rajulun syahirun wa masyhur, wa rajulun syahirun wa masyhur, dan seorang laki-laki yang terkenal ya, yang masyhur, artinya adalah ma'ruful makani mazkurun, tempatnya dikenal dan disebut. Lalu bagaimana gambaran dari syuhrah di dalam nasab? Nah, di sini juga disebutkan di dalam kitab yang sama ya. Wa mithalu syuhrati fin nasab an yakuna li fulan ibni fulan syuhratun fi hayyin wahid bi Makkah annahu qurasyiyun wala ta'rifuhu baqiyatu ahya'i Makkah. Fahadan nasabu lahu syuhratun wa laysa lahu istifadatun. Nah, contoh dari syuhrah di dalam nasab seperti ketika terkenalnya bahwa fulan itu anaknya fulan dalam satu kampung di Mekah, bahwa dia ini adalah seorang yang memiliki nasab Quraisy. Tetapi untuk di untuk di kampung-kampung yang lain itu tidak diketahui. Nah, maka nasab ini memiliki syuhrah tetapi dia tidak memiliki istifadah. Memiliki keterkenalan tapi terkenalnya nasab ini itu tidak menyebar. Dan nanti akan kita jelaskan ya. Kita akan uraikan bagaimana istifadah itu. Lanjut pada halaman berikutnya. Amal istifadah itu, dan adapun istifadah. Jadi kalau istifadah itu menjadi meluap, kalau arti dari bahasa ya. Dan di sini dijelaskan nanti ya. Fahiya masdaru istifadah. Istifadah itu adalah masdar dari kata istifadah. Yuqalu, dikatakan istifadul haditsu wal khabaru. Hadis dan khabar itu meluap. Bermakna artinya za'a tersebar, wantashar sama za'a wantashar tersebar, finnasi di kalangan manusia, mithlul ma'il mustafid, seperti air yang meluap. Ma'khudun min faidil ma'i li kasratihi, itu diambil dari luapan air lantaran banyaknya air. Wa minhu, dan diantara dari contoh istifadah itu adalah al-hadisul mustafid, hadis yang mustafid, summiya bidzalika liwuduhihi, dinamakan hadis tersebut dinamakan dengan hadis yang mustafid lantaran jelasnya. Wa ta'ani, maksudnya ittisa ada irati syuhratihi, yaitu luasnya cakupan kemasyhuran dari hadis tersebut. Wahya martabatun fauqa syuhrah, maka istifadah itu merupakan satu
kondisi tingkatan di atas syuhroh. Nah, di sini kita tahu ya dari definisi dari syuhroh dan istifadah, dan tentunya istifadah itu setingkat lebih tinggi daripada syuhroh. Syuhroh itu artinya terkenal dan istifadah itu artinya meluas atau menyebar. Itu ya. Contoh. Misal istifadatin nasab, contoh dari istifadahnya sebuah nasab, an yakuna li fulan ibni fulanin syuhratun fi kaffati ahya'i Makkah annahu Quraisy. Contohnya adalah fulan bin fulan, dia memiliki kemasyhuran di seluruh perkampungan-perkampungan Mekah bahwa dia adalah seorang Quraisy. Fahadza, maka orang ini lahu syuhratun wastifadah, dia memiliki syuhrah, memiliki kemasyhuran, wastifadatun, dan tersebarlah kemasyhuran tersebut litisai dairati syuhratihi anil awal, karena luasnya cakupan kemasyhuran orang ini daripada yang pertama. Maka fal awalu, yang pertama, lahu syuhratun fi hayyin, dia memiliki kemasyhuran dalam satu kampung, wahidin, dalam satu kampung, di Makkah, di Mekah. Wasani, adapun contoh yang kedua itu lahu syuhratun fi kulli ahya'i Makkah, itu memiliki kemasyhuran di seluruh perkampungan-perkampungan Mekah. Nah, dari sini bisa kita pahami ya bahwasanya memang antara syuhrah dan istifadah itu ada perbedaan. Bahwa syuhrah itu hanya sekedar terkenal, dan cakupan dari terkenalnya orang ini atau nasab ini itu hanya mencakup sebagian tempat saja. Tapi kalau sudah masyhurun mustafid, sudah ada syuhrah dan sudah ada istifadah, maka itu akan mencakup seluruh bagian atau daerah tersebut. Ya, misalkan seperti Mekah tadi ya. Jadi seseorang yang sudah nasabnya itu mencapai syuhrah dan istifadah, kalau dalam contoh, berarti nasabnya itu sudah dikenal oleh seluruh penduduk-penduduk yang ada di kampung-kampung Mekah. Gitu. Sementara kalau hanya masyhur saja tanpa ada istifadah, dia hanya terbatas pada satu kampung di Mekah. Ya, meskipun sudah ada yang kenal dalam satu kampung gitu. Nah, ini adalah definisi dan sekaligus contoh yang disebutkan oleh Ibrahim bin Mansur. Ibrahim bin Mansur di dalam kitab Al-Ifadah fi adillati thubutin nasabi wa nafih bisyuhrati wal istifadah. Nah, kemudian ada pandangan dari Ibrahim bin Mansur mengenai syuhrah dan istifadah dalam sebagai alat bukti di dalam pengisbatan nasab ya. Dan ini bisa Anda buka di dalam kitab itu. Nah, di sini Ibrahim bin Mansur itu mengatakan bahwa hukum asal dalam pengisbatan nasab itu ya hanya syuhrah dan istifadah. Ya, hanya syuhrah dan istifadah yang merupakan satu dasar utama ya, yang menjadi dasar utama dalam mengisbatkan atau menafikan nasab. Nah, maka di sini silakan buka di halaman 33 qaidatus syuhrah wal istifadah bin nasab ta'rifuha wa dalilu hujjatiha, di mana beliau mengatakan ya, hukum al aslu fi babi subutil ansab wa nafiha qaidatus syuhrati wal istifadah. Hukum asal dalam bab penetapan nasab atau penafian nasab itu adalah kaidah syuhrah dan istifadah allati 'alaiha madarul isbati wan nafi bi ijma'i ulama'il Islam, yang merupakan barometer dalam mengisbat atau menafikan nasab dengan ijma'nya para ulama-ulama Islam. Wahya tariqatu syar'iyyah li isbati ittisalin nasab, dan syuhrah dan istifadah itu merupakan jalur syariat untuk menetapkan ketersambungan nasab. Wa qad dallana 'alaiha Nabi sallallahu alaihi wasallam li ma'rifati ansabina wa siyanatiha, dan Rasulullah telah menunjukkan kepada kita untuk mengenal nasab-nasab kita dan menjaganya. Dan juga di wasyarahaha a'immatul Islam, yang diuraikan oleh para imam-imam Islam, wa ajma'at wuhumuhum 'alaiha, dan pemahaman-pemahaman mereka menyepakati hal itu. Wala tu'rafu mukhalafatu ahadin min ahli sunnati wal jama'ati fiha, dan tidak dikenal mukhalafah, pertentangan seorang pun dari ahli sunnah wal jamaah tentang kaidah syuhrah wal istifadah, wala min ghairihim, dan juga tidak dari selain ahli sunnah wal jamaah. Sehingga di sini bisa kita fahami ya bahwasanya kalau untuk kaidah dalam mengisbat atau menafikan nasab ya, itu semuanya berdasarkan atas kaidah syuhrah dan istifadah dalam mengisbat atau menafikan nasab. Tentu hal ini berbeda dengan pandangan dari Al-Kafil Muntakhab Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja, bahwa kalau menurut beliau itu bukan syuhrah wal istifadah. Lantaran seluruh permasalahan yang ada di dalam nasab itu kembalinya adalah, kemarin itu yang sudah saya jelaskan, afdholiyatul ilmi bin nasab, yaitu nilai atau titik prioritas di dalam kenalnya seseorang terhadap satu nasab. Nah, tentu kalau kita bandingkan antara dua penulis ini, Ibrahim bin Mansur dengan Abdurrahman bin Majid,
Itu tentu adalah dua hal yang sangat berbeda, lantaran ketika kita menggunakan kaidah syuhra dan istifadah, maka di situ akan banyak orang-orang yang mengklaim bahwa diri mereka adalah, atau nasab mereka itu adalah nasab yang syuhra wal istifadah, meskipun syuhra yang mereka dapatkan atau istifadah yang mereka dapatkan itu adalah baru. Itu ya, itu perbedaan antara Ibrahim bin Mansur dengan Abdurrahman bin Majid. Oke, kita kembali bagaimana pengertian dari syuhra dan istifadah. Tentu di antara ulama-ulama nasab, mengenai syuhra dan istifadah itu dalam definisinya itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, dan tidak ada perbedaan yang begitu menonjol dalam pendefinisian syuhra dan istifadah. Oke, nah mari kita simak bagaimana Hussein Haidar Al-Hashimi ketika menjelaskan syuhra dan istifadah. Nah, silahkan Anda buka di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, karya dari Hussein Haidar, di halaman 101, di mana ketika beliau membicarakan tentang subutun nasab inda ulama'in nasab, ketika membicarakan tentang bagaimana sebuah nasab itu bisa ditetapkan menurut ulama-ulama nasab. Ada berapa hal yang bisa menjadikan sebuah nasab itu diterima atau dinilai sahih atau ditolak. Nah, maka di sini ada beberapa hal, di mana yang pertama itu pembahasannya adalah istifadatun nasab wa syuhratihi fi baladi, ya, istifadah dan syuhrah. Kemudian yang kedua itu adalah kitab-kitab dari ulama-ulama nasab, ya. Kemudian yang ketiga adalah qiyamul bayyinati syar'iyyah, ada bukti menurut syariat atau kesaksian yang diakui oleh syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengakuan dari qabilah, ya. Kemudian yang kelima adalah i'tiraf, mengakunya seseorang dan ikrarnya seseorang bahwa fulan ini adalah anaknya. Oke. Kita langsung saja kepada poin yang tadi kita bahas, yaitu mengenai syuhrah dan istifadah. Saya baca secara lengkap meskipun akan memakan waktu yang lumayan ya. Sebutun nasab inda ulama nasab, tetapnya nasab menurut ulama-ulama nasab. Wa yasbutun nasabu bil alamatil wadihat. Nasab itu bisa tetap dengan tanda-tanda yang jelas. Wabil bayyinati tsabitah, dan dengan bukti-bukti yang tetap. Wala yasbutu bisyubhati, dan nasab itu tidak akan tetap dengan adanya syubhat-syubhat. Lima yatarattabu alaihi min huquqin, ya, lantaran membuahkan beberapa hak-hak wastihqaqah dan mendapatkan hak wa muamalah dan muamalah atau interaksi. Wa qad adda ulama'un nasabi khamsata ra'iqa li subutihi, dan para ulama-ulama nasab itu telah menghitung 5 cara untuk tetapnya sebuah nasab. Apa itu? Yang pertama, istifadatun nasab wa syuhratihi fi baladi. Istifadah atau tersebarnya nasab dan kemasyhuran nasab tersebut di daerahnya. Lalu pertanyaannya, apakah dalam contoh misalkan Abdullah atau Ubaidillah itu konon katanya berpindah atau berhijrah, bermigrasi dari Irak ke Yaman. Kemudian syuhrah yang didapatkan itu harus di mana? Apakah di Hadramut, di Yaman, ataukah di Irak? Nah, di sini akan dijelaskan oleh penulis. Syuhratun dengan kemasyhuran tusmiru ilman, yang membuahkan ilmu. Wastifadatun, dan penyebaran. Baina adadin minan nas, di antara bilangan dari manusia, orang-orang yaqaul ilmu bi khabarihim, yang keyakinan itu akan didapatkan dengan lantaran informasi mereka, awidzonnul qawiyyu, atau sangkaan yang kuat. Wa yumanu tawafuquhum alal kadhib, dan aman dari kesepakatan mereka atas sebuah kebohongan, ma'a adamil mu'arid, dengan tanpa adanya pertentangan. Artinya dari definisi istifadah dan syuhrah, di mana dalam syuhrah dan istifadah itu tentu informasinya akan muncul, akan timbul dari segolongan atau sekelompok orang yang sekiranya informasi yang didapatkan dari mereka itu bisa membuahkan sebuah keyakinan, ya, atau sangkaan yang kuat. Dan tentunya dengan catatan tidak ada yang menentang istifadah dan syuhrah tersebut. Ya kan? Kita lanjut. Wal istifadatu ta'anit tasamu'a, dan istifadah maksudnya adalah tasamu, diperdengarkan. Wah ya min adharil bayyinah, dan istifadah itu adalah paling jelasnya bukti-bukti. Wa tatawaffaru ad-dawa'i ila nakliha, dan ada banyak motif untuk memindahkan keistifadahan tersebut. Wa innama khussuha bitasamu, para ulama mengkhususkan istifadah itu dengan terdengar, di annan nasaba amrun la madkhala lirru'yati fihi, karena nasab itu adalah satu perkara yang tidak mungkin bisa dilihat oleh orang lain. Kemudian ada sebuah catatan yang disampaikan oleh Hussein Haidar ini, ya, masih dalam halaman yang sama, yaitu hal yang perlu diperhatikan. Apakah syuhrah dan istifadah itu berlaku di tempat di mana seseorang itu berpindah atau bermigrasi pada satu tempat,
Artinya, apakah syuhroh itu berada pada tempat yang baru atau syuhroh itu harus berada pada tempat asalnya? Gitu. Nah, di sini akan dijawab oleh penulis. Wa yajibu tanabbuhu ila annal istifadata yajibu an takuna fi baldatihi aw qabilatihi. Dan yang wajib untuk diperhatikan bahwasanya istifadah atau tersebarnya sebuah nasab dan dikenal banyak orang itu wajib berada di daerahnya atau di kabilahnya. Kalau dalam contoh misalkan begini, Ahmad bin Isa yang memiliki anak Abdullah atau Ubaidillah, itu kan asalnya dari Irak, kemudian berhijrah, bermigrasi dari Irak ke Yaman, ke Hadramut. Lalu pertanyaannya, syuhroh dan istifadah itu tempatnya di mana? Artinya tempat syuhroh dan istifadah yang bisa untuk mengisbatkan atau menetapkan nasab, itu apakah syuhroh yang ada di Hadramut atau syuhroh yang ada di Irak? Bahwasanya Ahmad bin Isa ini adalah seorang syarif, seorang sayyid. Bahwasanya Ubaidillah ini adalah benar-benar anak dari Ahmad bin Isa di Irak atau di Yaman. Kita lanjut. Maka wajib untuk berada di daerahnya atau kabilahnya. Berarti kabilah yang ada di Irak itu harus tahu, ya, harus tersebar di kalangan mereka bahwa Ahmad bin Isa adalah bagian dari mereka. Atau Ubaidillah itu adalah memang bagian dari mereka. La tilkal maz'umatu, bukan di daerah yang diaku-aku, wallati takunu fi mahjarihi, atau yang berada di tempat hijrahnya. Artinya apa? Artinya syuhroh dan istifadah itu harus ada di tempat asalnya, bukan di tempat hijrahnya. Nah, sehingga misalkan ketika Ubaidillah ini memiliki syuhroh, tetapi syuhrohnya di Irak tidak dikenal. Kemudian hanya dikenal di Hadramut, hanya dikenal di Yaman. Apakah ini masuk dalam kategori syuhroh dan istifadah di kalangan ulama ahli nasab? Tidak. Ya. Baldatan am qabilatan. Jadi kemasyhuran itu baik yang ada di daerah, berarti asalnya Irak, atau qabilahnya misalkan Ali Al-Uraidi. Itu. Jadi kalau syuhroh dan istifadah adanya di Hadramut, adanya di Yaman, tetapi untuk di Irak tidak ada, maka tidak bisa ini bisa menjadi sebuah bukti akan kesahihan dari nasabnya Ubaidillah. Gitu, Bro. Nah, di sini atau an yafta'ila syuhrata syakhsun. Jadi ini mana tadi? Syuhrah harus ada di daerahnya atau di kabilahnya. Bukan di daerah, bukan di kabilah yang diaku-aku, ya, dan bukan juga yang ada di tempat hijrahnya. Baik berupa daerah atau berupa kabilah. An yafta'ila atau an yafta'ila syuhrata syakhsun. Ada seseorang yang membuat-buat atau menciptakan kemasyhuran fil usrati dalam satu keluarga, duna antakuna syuhratu li usratihi min qablu. Sementara kemasyhuran ini ya tidak ditemukan di keluarganya sebelumnya. Artinya begini, misalkan kita katakanlah kembali kepada masa yang di abad ke-9, ya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad. Ya, ketika misalnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini membuat kemasyhuran bagi keluarganya bahwa keluarganya itu adalah dzurriyyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya itu tidak ada, ya, maka ini tidak masuk dalam kategori syuhroh dan istifadah, ya, yang bisa diakui untuk mengisbat sebuah nasab, untuk mengisbat nasab mereka sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya hal ini dikomentari oleh penulis, oleh Husain Haidar. Wa hadhihi suratul akhiratu sya'i'atun fi hadhil azman. Dan gambaran terakhir ini yaitu seseorang yang menyebarkan, yang mempromosikan nasabnya dan sebelumnya tidak dikenal sama sekali bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian oleh tokoh tersebut itu disebar-sebarkan, ya, dipopulerkan sebagai dzurriyyah dari Rasul. Ini terjadi di zaman-zaman ini, bahkan zaman dulu juga sudah ada. Ya, fi hadhil azman ma'an nasabin nabawi syarif, yaitu khususnya terhadap nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafidhahullah. Falhasil, yang pada intinya, Anali syuhrati dhawabita walaisal haditsu fiha mursalah. Bahwasanya syuhrah itu memiliki beberapa kaidah-kaidah yang pembicaraan mengenai syuhrah itu tidak begitu saja. Itu artinya harus memenuhi kriteria-kriteria yang ada dalam kaidah syuhrah dan istifadah. Itu. Kemudian fahasilu dhawabit hadhihi thariqah. Nah, adapun intisari dari kaidah-kaidah cara ini, cara untuk mengisbat nasab melalui syuhrah dan istifadah, itu satu, yang pertama, al-istifadatu fis sama', di mana penyebarannya itu sampai didengar, istifadatan, dengan penyebaran turithu ilman, yang menyebabkan keyakinan,
au dzannan qawiyan, atau sangkaan yang kuat. Satu. Ya, artinya kemasyhuran dari nasab, misalkan kemasyhuran dari nasab Ba'alawi itu sampai pada taraf yakin bahwa nasab tersebut adalah nasab yang benar. Atau setidaknya kalau tidak sampai kepada yakin, maka cukup dengan apa? Sangkaan yang kuat, itu sudah cukup. Kedua, intifaul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya pertentangan fil umum, di kalangan umum, artinya di eksternal ya, wal khusus, atau di kalangan orang khusus. Au fil wathaiqil bayyinat, atau di dalam data-data yang jelas. Atau di dalam data-data yang jelas. Artinya begini, jika memang nasab dari Ba'alawi itu sudah mencapai syuhra dan istifadah tadi, kemudian menyebabkan atau sampai pada taraf yakin, atau sampai pada taraf sangkaan yang kuat, tetapi ditentang ya oleh al-umum. Nanti akan dijelaskan oleh siapa penulisnya ya di catatan kaki yang nanti saya akan jelaskan juga. Atau orang khusus, atau ketika ada data-data yang jelas yang menentang bahwasanya nasab tersebut tidaklah bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya ketika ada penentangan maka jelas syuhra itu batal. Syuhra itu batal ya, meskipun dari awal tadi ya dalam kriteria dalam syuhra dan istifadah, ketika syuhra dan istifadahnya itu tidak dikenal, artinya syuhrahnya Ubaidillah itu hanya di Hadramut saja, tapi di Irak tidak, maka itu sudah batal, sudah patah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengisbatkan nasab Ba'alawi ya. Karena memang yang menjadi patokan utama itu adalah syuhrah di daerah asal, bukan syuhrah dan istifadah di tempat hijrah di Hadramut, bukan. Oke. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, qidamun nisbati wasyuhrati, tuanya nasab dan tuanya kemasyhuran. Artinya masyhurnya itu, nasabnya itu bukanlah nasab yang baru yang dibuat-buat ya. Kemudian kemasyhurannya, keistifadahannya itu pun juga bukan baru ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kemasyhuran dari nasab Ba'alawi yang pada awalnya Ubaidillah ini sudah mendapatkan kesaksian dari 600 orang ya, saksi. Tapi meskipun tidak bisa dibuktikan gitu kan. Kemudian juga di masa Ali bin Muhammad bin Jadid yang disaksikan oleh ratusan orang juga, meskipun tidak bisa dibuktikan juga ya. Kemudian di masanya siapa? Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu mempromosikan nasab mereka lagi. Maka nasab sebenarnya yang dimiliki oleh Ba'alawi itu bukanlah nasab yang kidam, bukanlah nasab yang lama, tetapi itu adalah nasab yang baru ya. Kemudian catatan yang keempat atau kaidah yang keempat dalam kaidah syuhra dan istifadah itu, antakuna syuhratu fi qabilatihi. Kemasyhuran dari Ubaidillah ini harus ada di kabilah yang ada di Irak. Berarti harus dikenal ya, harus masyhur, harus istifadah di kalangan putra-putra atau keturunan dari Ahmad bin Isa yang lain. Keturunannya Ali misalkan, ya keturunannya Muhammad misalkan, keturunannya Husain misalkan. Ya, itu harus ada kabilahnya. Oke. Atau kalau tidak di kabilahnya, itu harus ada di mana? Fil baladil asli, di daerah asalnya. Berarti di Irak. Harus di Irak itu kemasyhurannya. Kemasyhuran dan keistifadahannya itu harus di Irak. La fi baladi hijratihi, tidak di daerah hijrahnya, atau tidak di tempat hijrah dari Ubaidillah. Karena kita mengatakan bahwasanya Ubaidillah itu hijrah kan dari Irak ke Hadramut. Sementara kemasyhuran yang dimiliki oleh Abdullah itu hanya di Hadramut saja. Nah, ketika empat kriteria yang harus terpenuhi di dalam kaidah syuhra dan istifadah, apakah Ba'alawi itu sudah memenuhi 4 kriteria ini ya. Mulai dari yang pertama, didengar oleh banyak orang sekiranya membuahkan keyakinan, atau kalau tidak zon yang kuat. Dan yang kedua, tidak ada penentangan baik dari kalangan umum atau kalangan khusus, atau penentangan dari catatan ulama nasab khususnya. Nah, kemudian yang ketiga, qidamun nisbati wasyuhrah, nasabnya, nasab dan kemasyhurannya itu lama, bukan baru. Ya, kalau baru berarti ditolak, patah. Kemudian yang keempat, ya, kemasyhurannya itu ada di qabilahnya Ali Al-Uraidi misalnya ya. Ali Al-Uraidi atau qabilah Ja'far As-Shadiq misalkan. Atau di daerah Irak. Nah, atau di daerah asli ya. Di daerah asli berarti Irak. Bukan di tempat hijrahnya. Sehingga Ba'alawi kalau kita melihat kriteria yang ada dari 4 kriteria ini, itu tidak memenuhi keempat kriteria semuanya, tidak. Karena syarat yang kedua batal. Kan? Syarat yang ketiga batal, syarat yang keempat batal. Hanya syarat yang pertama doang, istifadatu fis sama, dan dan kemasyhurannya itu pun juga baru. Gitu. Artinya
apa namanya, jika ada orang yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sudah memenuhi kriteria lantaran sudah syuhroh dan sudah istifadah, maka sesuai dengan isi dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karya dari Husain Haidar Al-Hashimi, maka nasabnya Ba'alawi tidak memenuhi kriteria dari syuhroh dan istifadah. Dan kemarin juga sudah kita ulas ya, dan sudah kita kaji bahwa memang pertama kali yang menyebutkan bahwa apa namanya, atau mencangkok nasab yang pertama kali itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Yang awalnya yaitu hanya sekedar asumsi, ternyata hal tersebut dituliskan oleh muridnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi. Ya, dan di situ sudah jelas bahwasanya yang pertama kali menulisnya adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sehingga kalau dikaitkan dengan syuhroh dan istifadah, berarti syuhroh dan istifadahnya itu adalah 550 tahun setelah kewafatan dari Ahmad bin Isa. Dan tentu ini ditolak dong. Berarti nasabnya itu bukan nasab yang baru. Berarti qidamun nisbati wasyuhroh itu sudah patah. Ya, meskipun siapa Ibrahim bin Mansur itu menurut saya terlalu tasahul ya. Terlalu tasahul, terlalu memudahkan untuk menerima sebuah informasi syuhroh dan istifadah. Kenapa seperti itu? Ya karena tidak semua syuhroh dan istifadah itu bisa diterima. Karena syuhroh dan istifadah ada yang diterima dan ada yang ditolak. Kalau diterima itu harus memenuhi 4 kriteria ini. Kalau yang ditolak berarti 4 kriteria ini tidak ada. Nah, lalu bagaimana gambaran dari al-mu'aradah fil umum, ya kan? Maka di sini Husain Haidar Al-Hashimi memberikan catatan atas syarat yang kedua tadi ya. Di mana adamu atau intifa'ul mu'aradati fil umum di sini dijelaskan. Maksud dari al-mu'aradah fil umum itu bagaimana? Artinya adalah wahyal mu'aradatul lati takunu min ashabin nasabil asli, yaitu penentangan yang berasal dari orang-orang yang memiliki nasab yang asli. Al-muntasibina ilal qabilah nisbatan thabitatan sahihah, yang mereka memiliki nasab kepada satu qabilah dengan penisbatan yang tetap dan yang sahih. Sehingga wa yakunu i'tiraduhum huna da'wa yatarafa'una biha ilal qada. Sehingga penentangan mereka itu adalah dakwah, pengajuan kasus yang mereka ajukan kepada qadi, atau awil mu'aradatul lati takunu minal udulus siqati min abna'il ummah, atau penentangannya itu adalah dari orang-orang yang adil, dari orang-orang yang terpercaya dari umat Islam, wa afradil mujtama, dan juga dari individu-individu masyarakat. Wa yakunu i'tiraduhum huna, maka penentangan mereka itu adalah hisbatan, tidak adanya imbalan, wabtigha'a wajhillahi ta'ala, dan mengharapkan ridho Allah atau melakukan itu semua hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah, sehingga dari sini penjelasan mengenai syuhroh dan istifadah bisa kita simpulkan dalam video yang panjang ini bahwa syuhroh dan istifadah itu pertama, kesimpulan dari video yang panjang ini. 1. Syuhroh itu hanya sekedar terkenal tapi tidak menyebar ke segala penjuru. Kemudian istifadah itu sudah terkenal dan juga harus tersebar ke segala penjuru. 1. Kedua, untuk kedua ada beberapa kaidah-kaidah yang harus diberlakukan di dalam syuhroh dan istifadah sesuai dengan penuturan dari Husain Haidar Al-Hashimi bahwa syuhroh dan istifadah harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, didengar oleh banyak orang sekiranya membuahkan yakin atau sangkaan yang kuat bahwa akan sebuah nasab. Kemudian yang kedua, tidak adanya penentangan baik itu dari kalangan orang awam, orang umum ya, atau orang yang khusus, atau penentangan dari data-data keilmuan atau data-data dari kitab nasab. Ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah nasab atau penisbatan dan kemasyhurannya itu lama. Bukan nasab yang baru atau penisbatan yang baru atau bukan syuhroh yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, syuhrohnya itu harus dari qabilahnya. Harus dari qabilah aslinya atau di daerah asalnya, bukan di daerah tempat dia berpindah atau hijrah. Nah, sehingga ini adalah 4 syarat yang harus terpenuhi di dalam syuhroh dan istifadah untuk mengisbatkan sebuah nasab. Sehingga nasab Ba'alawi itu tidak memenuhi 4 kriteria ini. Sehingga tidak bisa dikatakan sebagai sebuah nasab yang sahih dengan dasar syuhroh dan istifadah. Karena syuhroh dan istifadahnya itu baru yang disebar-sebarkan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, yaitu ada pada tahun 895 atau abad ke-9 Hijriah. Kemudian yang selanjutnya, ada perbedaan pandangan Rahman bin Majid Al-Qaraja dengan Ibrahim bin Mansur. Di mana kalau Ibrahim bin Mansur itu
menjadikan syuhra dan istifadah sebagai dasar utama di dalam pengisbatan atau penafian sebuah nasab. Sementara kalau menurut Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja, itu bukanlah syuhra dan istifadah yang menjadi dasar utama dalam pengisbatan nasab, tetapi yang menjadi dasar utama dalam pengisbatan nasab itu adalah afdholiyatul ilmi bin nasab, yaitu prioritas utama dalam pengetahuan mengenai sebuah nasab. Ya, barangkali ini adalah sebagian dari ilmu nasab yang saya baca. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semakin mencintai pengetahuan, mencintai keilmuan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.